Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Herawati. Saya dari UT Bojonegoro, NIM 877965318. Saya di sini akan praktikum terkait dengan GLBB atau Gerak Lurus Berubah Peraturan, dengan tujuan untuk mengetahui kecepatan yang dipengaruhi oleh waktu pada GLBB. Alat dan bahan pada praktikum ini yaitu 5 beban 50 gram, 100 gram, 75 gram, 125 gram, 150 gram, yakni saya menggunakan ada plastisin dan tepung, kemudian ada statif, ada timbangan, dan ada stopwatch. Cara langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menimbang seluruh beban sesuai dengan takarannya masing-masing. Kemudian melakukan percobaan dengan bertahap, beban pertama 50 gram hingga beban terakhir 150 gram, yaitu ditarik, kemudian dijatuhkan ke A ke B. Nah, itu dihitung waktunya, dan B ke C dihitung waktunya. Begitu seterusnya hingga pada beban yang terakhir. Pada pengamatan ini menggunakan 5 beban, yaitu 50 gram, 75 gram, 100 gram, 125 gram, 150 gram. Nah, langkah pertama yaitu melakukan penimbangan. Ini menggunakan ini ya. Nah, kemudian ini sudah saya ukur, di mana panjangnya A hingga C ini sebesar 45, kemudian ini panjangnya saya buat sama ya, itu sebesar 15 cm. Kemudian mulai yang pertama, beban yang pertama itu 50 gram. Cara kerjanya sama dengan yang awal GLB, yaitu dengan ini menarik beban pertama itu 50 gram ke atas ini. Nah, ini dibiarkan ke bawah jatuh. Nah, ini pas kering ini dihitung, dan dihitung waktunya A ke B. Ulangi ya, kita ulangi. Kita menggunakan stopwatch 1. Kita sudah amati, dapatkan T, yaitu didapatkan T pada beban pertama yaitu A ke B yaitu 2,5 sekon. Kemudian dari B ke C dipaskan. Ini masuki ring kedua yaitu dapatkan 1,8. Kemudian dilakukan pada beban selanjutnya. Ya, itu pertama ini. Hitung waktunya menunjukkan pada stopwatch yaitu sebesar 1,8. Dan kita hitungan lagi ke bawah, itu 1,5. Oke, selanjutnya beban kelima yaitu 150 gram. Kita perlakukan sama, yaitu jatuhkan. Kita hitung waktunya. Waktu didapatkan T beban kelima yaitu 1,3. Kemudian dijatuhkan lagi ke C. Dari B ke C kita amati menggunakan stopwatch, yaitu dihasilkan 0,8. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan yaitu semakin besar beban yang diberikan, maka semakin cepat waktu yang diperlukan. Ini dapat diketahui pada beban 50 gram, yakni didapatkan waktu tempuhnya TAB yaitu 2,5 sekon, dan TBC yaitu didapatkan 1,8. Nah, ini jika dibandingkan dengan beban 150 gram yaitu T didapatkan 1,3 dan TBC didapatkan 0,8. Artinya semakin besar beban maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Kemudian gaya penggerak
gaya penggerak dihasilkan dengan semakin besar beban, maka didapatkan gaya penggerak yaitu semakin besar. Dapat kita ketahui yaitu pada 50 gram beban yaitu didapatkan 0,49 dan beban 150 gram didapatkan 1,47 Newton. Kemudian kecepatan rata-rata, apabila semakin besar beban yang diberikan, maka kecepatan rata-ratanya juga semakin besar. Hal ini berbanding lurus ya. Kemudian dapat diketahui pada 50 gram beban, maka kecepatannya yaitu 8 cm per sekon pada mula-mula. Dan bagian akhir yaitu didapatkan 11,11 cm per sekon. Sedangkan dibandingkan dengan beban 150 gram, kecepatan rata-rata mula-mula yaitu 13,33%. Kemudian bagian akhir menjadi 25 cm per sekon. Ini menunjukkan GLBB yaitu semakin benda itu besar, maka didapatkan kecepatan rata-rata itu semakin besar juga seiring dengan bertambahnya waktu. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu gerak lurus berubah beraturan pada 5 beban yaitu 50 gram, 75 gram, 100 gram, 125 gram, 150 gram. Ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait dengan gaya penggerak, kecepatan rata-rata, waktu yang dibutuhkan. Nah, apabila semakin besar beban, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin singkat. Kemudian semakin besar beban yang diberikan, maka akan gaya penggeraknya juga semakin besar. Itu pula dengan kecepatan rata-rata. Semakin besar kecepatan rata-ratanya dihasilkan GLBB yang bernilai positif. Dengan beban yang besar, artinya beban yang besar, kecepatannya juga besar. Nah, ini menandakan bahwa semakin cepat, maka dikatakan GLBB dipercepat atau GLBB positif.